Ada juga perdarahan yang disebabkan karena pecahnya pembuluh darah arteri, pembuluh darah yang besar ya. Itu darahnya kemana-mana, nggak cuma di satu lokasi aja. Itu Siapa mungkin dok? ini mungkin dari media sosial kan mengatakan ada kasus rekan kita Bapak Indra Bekti yang mengalami perdarahan otak dan dilakukan tindakan ya waktu saya lihat dari sosial media gitu. Uh, Persisnya apa kasusnya saya juga nggak tahu ya. Jadi saya bicara secara global aja ya. Kalau stroke atau problem pada pembuluh darah otak itu ada dua macam ya. Ada yang sumbatan, juga ada yang karena pecah pembuluh darah otak. Nah, kalau stroke karena sumbatan itu angkanya lebih besar, sekitar 85% tuh stroke tuh karena sumbatan pembuluh darah otak. Nah, tapi yang 15% sisanya yang karena pecah pembuluh darah otak, nah itu bisa disebabkan karena banyak faktor ya. Bisa karena pecahnya itu karena dia memang ada hipertensi, tekanan darah tinggi ya, sehingga menyebabkan pembuluh darahnya menjadi kaku dan permukaannya tidak rata, ada bagian yang tipis ya. Kemudian bisa juga karena dia itu ada kelainan pembuluh darah otak. Kelainan pembuluh darah otak itu antara lain itu hal-hal yang seperti aneurisma, arteriovenous malformasi. Nah, itu juga bisa menyebabkan perdarahan otak seperti itu ya. Iya. Berarti kalau case-nya Indra Bekti lebih cenderung yang 15% tadi dok ya, Ya yang karena pembuluh darah pecah. karena kan diberitakan perdarahan ya, jadi stroke karena perdarahan seperti itu. Kalau ditanya, orang sering bertanya kalau stroke karena perdarahan itu ada gejalanya apa enggak sebelumnya, apakah terjadi mendadak. Nah, stroke itu adalah sesuatu yang terjadi mendadak, seringkali tanpa gejala seperti itu. Nah, tapi untuk stroke karena perdarahan ya, ada kalanya dia itu ada gejalanya seperti sakit kepala ya. Kalau pasiennya itu memiliki tekanan darah tinggi ya, hipertensi. Pada saat tekanan darahnya tidak terkontrol, mungkin dia akan merasa sakit kepala. Jadi mungkin beberapa hari sebelumnya dia mengeluh sakit kepala seperti itu. Nah, itu mungkin tekanan darahnya tinggi. Tapi itu pun nggak menjamin ya bahwa stroke karena perdarahan itu, stroke hemoragik itu ada gejalanya. Tidak selalu ada gejala. Tapi kalau misalnya ada gejala, kadang-kadang bisa menimbulkan sakit kepala dikarenakan tekanan darah yang mungkin tidak terkontrol seperti itu ya. Iya. Tapi kalau misalnya pembuluh darah pecah itu harus dioperasi atau nggak harus dioperasi dok sebenarnya? Nah, kalau pembuluh darah otak pecah tidak semuanya harus dioperasi. Tergantung dari lokasinya, tergantung juga dari volume dari perdarahannya, seperti itu. Ya, kalau di otak itu ya terbagi dua kompartemen ya, ruangan atas dan ruangan bawah. Kalau ruangan yang bawah itu ruangannya lebih kecil, itu isinya adalah batang otak dan dan cerebellum atau otak kecil. Nah, itu kalau ada perdarahan 15 cc pun itu harus dikeluarkan. Kalau yang atas, ruangan atas, kompartemen atas, perdarahan tuh 30 cc batasannya untuk dioperasi atau tidaknya seperti itu. Tentunya ada juga perdarahan yang disebabkan karena pecahnya pembuluh darah arteri, pembuluh darah yang besar ya. Itu darahnya kemana-mana, nggak cuma di satu lokasi aja. Itu ada juga kelainan seperti itu. Penanganannya juga berbeda. Tidak semuanya harus dibuka kepalanya, dikeluarkan darahnya, itu tidak ya. Seperti itu. Maaf dok, agak turun mic-nya. Nah, ya segitu. Agak nutup. Nah, berarti kalau kasus Indra Bekti kan kemarin infonya sampai 2 kali dioperasi dok. Berarti kalau sampai 2 kali dioperasi itu berat nggak sih dok? Tergolongnya gitu dok? Mungkin. 2 kali operasi ya Mas ya. Ya mungkin ya kasusnya mungkin cukup berat ya kalau sampai 2 kali operasi ya. Gitu. Nah, berarti bisa sampai yang tadi dokter bilang arteri itu ya? Kalau misalnya Saya juga tidak tahu persis kasusnya ya. Cuman yang pesan yang bisa disampaikan ke masyarakat adalah kita tuh harus menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya, yaitu adalah dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu adalah cukup istirahat, hindari stres ya, karena itu semua mempengaruhi tekanan darah, pembuluh darah seperti itu. Ya, juga makanan yang sehat dan bergizi seperti itu. Bila ada
penyakit misalnya tekanan darah tinggi ya harus berobat, kontrol ke dokter dan kendalikan tekanan darahnya. Iya. Kalau setelah dioperasi gitu dok, itu bisa sembuh total nggak sih dok? Atau mungkin nanti ada efeknya juga setelah pasca operasi itu dok? Itu kita sangat tergantung dari lokasi perdarahannya di mana, seperti gitu. itu. Ya. Dan dari daya tubuh orangnya juga nggak sih dok? Juga ya betul sekali, tergantung dari lokasinya di mana, kemudian bagaimana perbaikan setelah operasi, proses rehabilitasinya gimana, kan sesudah operasi itu pasti ada proses rehabilitasi, fisioterapi dan latihan dan sebagainya untuk bisa kembali ke kehidupan normal ya. Tapi peluang untuk 100% kembali normal ada ya dok ya? Wah itu tergantung, itu tidak bisa disebutkan ya, itu semuanya harus dipelajari case by case. Iya, kalau untuk biayanya sendiri dok, kalau misalnya sampai operasi seperti itu emang memakan biaya cukup tinggi atau seperti apa? Untuk biaya itu rata-rata memang seperti yang sudah disampaikan juga ya, pemerintah tuh menyediakan yang namanya BPJS Kesehatan ya. BPJS Kesehatan itu bisa mengcover tindakan operasinya seperti itu. Tapi selain kalau BPJS Kesehatan, kalau misalnya menggunakan mandiri gitu dok, memakan biaya sampai mungkin ratusan juta atau mungkin miliaran gitu dok? Wah itu mesti ditanyakan ke bagian administrasi ya. Saya rasa kalau sampai biayanya membengkak itu, kalau kasusnya itu sangat spesifik ya. Kasus tertentu memang ada yang membutuhkan misalnya kelainan pembuluh darahnya pecah karena aneurisma. Nah itu mungkin perlu aneurismanya itu untuk menghentikan perdarahannya membutuhkan alat khusus. Nah itu mungkin biayanya masih cukup besar ya kalau di Indonesia ya. Kalau lainnya itu sih biasanya sih nggak terlalu besar banget ya harusnya ya. Besarnya boleh disebutin nggak sih dok, kisaran berapa? Waduh saya nggak tahu, mesti tanya ke bagian administrasi. Juga kalau ini mas, kalau dia itu kasusnya parah ya, kan perawatannya lama, pengobatannya banyak, itu juga bisa besar seperti itu. Kalau misalnya nggak terlalu, pasiennya itu perdarahannya nggak terlalu besar begitu ya, kemudian tidak membutuhkan tindakan operasi, nah itu juga biayanya tentunya nggak besar ya, seperti itu. Gitu. Iya. Kalau untuk kembali normalnya lagi itu ada tahap-tahapnya kayak tadi dokter bilang itu. Proses rehabilitasi itu perlu. Ya? Tiap orang beda-beda. Kalau perdarahannya luas ya bisa lama, tapi rata-rata 3 bulan. Rata-rata 3 bulan prosesnya. 3 bulan. Rata-rata 3 bulan. Jadi 3 bulan itu kita bisa menilai itu kira-kira dia perbaikannya sampai seberapa persen, sejauh mana. Kan sampai saat ini saudara IB masih di ruang ICU ya dok ya, belum dipindahkan ke ruang VIP atau ruang perawatan gitu. Berarti kalau misalnya masih bertahan di ruang ICU itu kondisinya masih kritis atau seperti apa sih dok kalau misalnya berhari-hari gitu? Terlalu jauh tuh, saya nggak bisa jawab sampai ke situ ya. Nah itu kejadiannya kapan juga biasanya memang kalau stroke hemoragik itu kan penyakit yang bukan penyakit yang ini ya, masa kritisnya itu bisa sampai 5-7 hari seperti itu. Itu gitu. Berarti disebutnya stroke hemoragik ya dok? Ya kalau perdarahan otak itu stroke hemoragik ya. Oh gitu, stroke hemoragik, oke. Kemungkinan pemicunya apa sih dok kalau bisa terjadi seperti itu gitu? Apakah pola makan atau pola hidup yang kurang sehat kayak misalnya begadang atau mungkin punya penyakit bawaan atau seperti apa dok? Saya nggak bisa menceritakan kasusnya spesifik untuk Bapak Indra Bekti ya, cuman saya akan menjawab secara umum aja ya. Jadi kalau untuk stroke karena perdarahan nih ya, kita nyebutnya spesifik aja ya, stroke karena perdarahan bukan karena sumbatan ya. Stroke karena perdarahan itu paling penting harus menjaga tekanan darahnya. Seperti itu, tekanan darah dijaga tetap stabil. Lalu menjaga kesehatan dari pembuluh darah. Itu bagaimana? Nomor 1, hindari merokok. Nggak boleh ngerokok gitu ya. Kemudian kalau punya tekanan darah tinggi, tekanan darahnya harus dikontrol. Dikontrol itu dengan berobat ke dokter, baik itu dokter penyakit dalam, dokter ahli jantung, atau dokter ahli khusus hipertensi, seperti itu harus dikontrol tekanan darahnya. Kemudian kalau memiliki penyakit misalnya kolesterolnya tinggi, ada plak di pembuluh darahnya menjadi kaku, nah itu juga harus dikontrol kolesterolnya. Pola makan juga harus dijaga ya, pola makan yang sehat ya, seperti itu.
kontrol pola makan kemana, ke dokter gizi seperti itu. Juga tidak boleh stres, cukup istirahat. Hal itu semua mempengaruhi kesehatan pembuluh darah kita ya. Oke, sip. Kemudian